Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sallu ala Nabi. Assalamu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul secara insya Allah bebas. Semoga dengan kondisi yang seperti ini bisa menambah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kenikmatan-kenikmatan Allah akan ditambah lagi kepada kita semua, khususnya nikmat sehat, panjang umur yang membawa keberkahan, kebermanfaatan kepada banyak manusia, serta kemudahan dari segala urusan kita. Allahumma amin. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, serta umatnya yang selalu istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau. Semoga kita semua adalah golongan umat beliau yang selalu mengikuti sunnah-sunnahnya, sehingga kita kelak semoga dikumpulkan di taman surga secara bertetanggaan sebagaimana kita duduk berdampingan di gugus ceria ini. Allahumma amin. Ketiga kalinya kami sampaikan terima kasih kepada pembawa acara, kepada semua anggota gugus ceria yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan sedikit ilmu yang insya Allah apabila kita bisa menerima dan mengamalkannya, ini adalah bagian dari amalan yang tidak akan putus sampai kelak di yaumil qiyamah. Apa itu? Yaitu ilmu yang bermanfaat. Pada siang hari ini acara kita adalah halal bihalal. Alhamdulillah, meskipun di penghujung bulan Syawal gitu ya, kita masih diberi kenikmatan oleh Allah untuk bisa merayakan, untuk bisa mengadakan kegiatan halal bihalal ini. Dalam acara halal bihalal
sering kita temukan ayat yang menjelaskan tentang bagaimana pentingnya, bagaimana banyak manfaatnya kita saling memaafkan. Karena memang di dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Kita diperintahkan oleh Allah untuk bersegera menuju maghfirahnya Allah, menuju pengampunan Allah. Ampunan Allah. Nek Allah mengampuni, nek manusia memaafkan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Selain kita diperintahkan untuk bersegera menuju ampunan Allah, menuju maghfirah Allah, kita juga yang kedua diperintahkan oleh Allah untuk bersegera menuju surganya Allah. Di mana surganya Allah itu arduhas samawati wal ardu, luasnya itu meliputi luasnya langit dan bumi. Itu luasnya jannah atau surga. Dan surga itu u'iddat lil muttaqin, diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Mari kita bersama-sama muhasabah. Mari kita bersama-sama bahasane Jawa ngerayai awake dhewe utawa menilai diri kita sendiri atau ya memuhasabahi diri kita sendiri. Apakah saya itu masuk orang yang muttaqin seperti yang difirmankan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 133 itu gitu ya. Nah, itu dijelaskan di ayat berikutnya. Siapakah orang-orang muttaqin yang di situ adalah awalnya diseru untuk segera menuju ampunan Allah, untuk segera menuju jannah itu, yang surga itu adalah diperuntukkan untuk orang-orang yang muttaqin. Di situ dijelaskan allazina yunfiquna, yaitu dalam ayat 134 dijelaskan orang yang muttaqin itu adalah orang-orang yang menginfakkan sebagian hartanya ra'i dalam keadaan lapang ya, wadharra'i dan dalam keadaan sempit, dalam keadaan longgar maupun dalam keadaan susah, senang maupun susah, longgar maupun sempit, orang-orang itu tetap menginfakkan sebagian hartanya. Itu artinya alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha, dan orang-orang yang bisa menahan amarah. Menahan amarah. Baik, sing sulit iki gitu ya. Wal kadhiminal ghaidha itu orang-orang yang bisa menahan amarah. Orang itu macam-macam nih. Kadang ada yang temperamennya tinggi, keseriwil sithik wae kudu meledak-ledak niku nggih wonten. Tapi enten orang itu yang sangat sabar. Meskipun sakjane nek wong lazime orang itu sudah marah ya. Tapi bagi orang yang sabar tuh luar biasa, subhanallah sabarnya. Nah, ini bagi orang-orang yang bisa menahan amarah ini adalah bagian kedua yang menunjukkan orang itu adalah orang-orang yang muttaqin, yang disediakan oleh Allah surga yang, tapi nggih abad gitu. Abad berat gitu ya. Tapi bagi orang-orang yang terus menambah ilmu agamanya, dengan tambah ilmu agama itu akan bisa melatih kita menjadi orang-orang yang bisa menahan amarah. Betul loh. Sering Umi itu membuktikan orang yang tadinya itu tabasam itu sangat sulit. Apa sih tabasam? Senyum itu sangat sulit. Anaknya metutut, terus senengannya nyalane wong, sak gerak-gerike wong ki salah, harane bener gitu ya. Misalkan ngerti wong
sregep ngaji ngoten ya. Wong kok ngaji iki sing dikaji apa? Nenek. Tapi nek kan halus ya wong kok ngaji sing dikaji apa? Kok penak enggak ngoten ya? Wong kok ngaji ya dene entek-entek ya ilmune iki. Wah, enten. Misale enten. Bojone tangi ora ngono. Nah, yo contohane ngoten lho. Kuwi kok midrene bojone dimasakne apa ora nang mangke. Wis bar kok ora meh masak midre. Contohnya itu salah satu fakta itu. Memang ada satu wong midrene wong ngerti regane brambang bawang. Enten ya ngoten. Enek-enek. Tindak pundi Bu Hajah. Ya enten, tapi Bu Hajah itu dalam tanda tanya iki tenanan apa ngano apa bahasane Jawa niku lho. Nyindir gitu. Tindak pundi Bu Hajah. Itu kalau anu mulutnya niku Ekspresine iki iya, ekspresinya piye gitu ya. Pengalaman sekali ya. Oh iya betul. Jadi iso cerita ngeten iki karena nek pengalaman pribadi, pengalaman orang lain yang diceritakan ke Umi. Ya, yang iku arep berubah dadi apik iki yo angel yo. Memang lagi arep sregep. Alah, wong dhisik yo kelakuane kaya ngono, saiki yo sregep menengaji lah gitu. Sing dikarepne wis kelakuane elek niku apa arep diterus ning ngono mawon? Kan enggak ya. Ketika seseorang itu lagi berbuat khilaf gitu ya. Ya lumrah tanah menungso nggih. Menungso itu tempatnya salah, khilaf, lali, memang lumrah gitu ya. Tapi bagi orang-orang yang terus beramal kebaikan ya. Yang pertama iman dan dilanjutkan berbuat kebaikan atau amal sholih, insya Allah gitu ya. Kelak kan ada yaumil hisab antara perbuatan buruk kita, antara perbuatan buruk kita dan amal kebaikan kita kan akan ditimbang. Ketika kita yakin dengan Allah, percaya, iman dan ditambah amal sholih gitu ya, terus meningkatkan amal kebaikan kita. Mbah niku berangkat ke gugus ini diniatkan untuk ibadah nggih. Pertemuan itu kita niatkan untuk ibadah, tidak jangan hanya ketemuan keluar paling ya membayar iki kowe sih lho ya seolah-olah ibadah itu was kita dari rumah melangkahnya ya oleh mau bayar dan pas mejer ya oleh arisan nek ora ya oleh gorengan sama air minum. Tapi sangat merugi ketika kita tidak meluruskan niat kita. Niatkan kita berangkat dari sekolah kita yang dari sekolah langsung ke tempat pertemuan itu kita niatkan untuk ibadah, untuk menambah wawasan, menambah ilmu. Itu kita mendapatkan pahalanya menuntut ilmu, mendapatkan manfaat atau fadilahnya menuntut ilmu. Apa? Napa fadilah? Allah menjelaskan di dalam Al-Quran ya, Allah itu akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman dan berilmu. Artinya iman kepada Allah, yakin gitu ya, percaya kepada Allah, terus kita menuntut ilmu, kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bagian dari fadilah orang yang menuntut ilmu. Ketika kita pertemuan diniatkan untuk menuntut ilmu, kita insya Allah akan mendapatkan derajat kemuliaan itu, insya Allah. Allahumma amin. Jadi jangan salah niat. Wal kaziminal ghaidha tadi adalah menahan amarah. Dengan kita semakin menambah ilmu agama, semakin sering mengunjungi, mendatangi majelis-majelis ilmu, majelis-majelis taklim, insya Allah akan membuat kita itu bisa menahan amarah. Al-kaziminal ghaidh, menahan amarah. Yang ketiga adalah wal-'afina 'anil nas. Ini inti dari kita berada di sini nih tadi, yaitu acara halal bihalal. Wal-'afina 'anil nas, memaafkan orang-orang yang menyakiti kita. Ini secara lazim memang sulit. Orang yang ketika menyakiti kita bisa memaafkan, itu sulit nih, berat gitu ya. Tapi bagi orang yang mampu, itulah pahalanya adalah atau imbalan dari Allah adalah surga yang luasnya meliputi langit dan bumi. Barang siapa yang menjadi orang yang pemaaf, itu
itu sebenarnya mudah gitu. Sing angel ki apa? Melupakan kejadian itu. Gitu. Nek memaafkan wis tak maafne lho, bener tak maafne. Tapi nek cetukan zut gitu loh. Al-afina 'anil nas adalah bagian ketiga atau ciri orang yang mutakin yang ketiga adalah memaafkan orang-orang yang menyakiti kita. Sekali lagi, ketika kita sering menuntut ilmu, insya Allah kita akan bisa melakukan itu. Karena ilmu itu bisa memberikan nur kepada hati kita. Ketika hati kita itu mendapatkan cahaya, gitu ya, insya Allah akan bisa membuka sebuah kebenaran, dan itu sebuah kebenaran apa? Kebatilan, gitu ya. Jadi kuncinya itu kita sering atau kita istiqomah untuk terus menuntut ilmu. Hanya Allah yang akan memberikan hadiah kepada orang yang bisa seperti itu.